Tapi di situ kesadaranmu selalu melihat dan menyaksikan dan tidak pernah berubah. Tidak sama seperti pikiranmu. Tetapi bagaimana kita mencapai pada kesadaran? Maka ketika kamu bermeditasi, kamu akan selalu berusaha supaya pikiran itu tidak terpengaruh oleh aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada video kali ini saya berusaha membuka tentang zikir, meditasi, kesadaran, keakuan, dan lainnya. Mungkin video pendek ini mampu menambah wawasan Anda menjadi lebih luas, lebih jelas untuk memahami siapa aku sebenarnya. Setiap pribadi pastilah memiliki beberapa elemen pelengkap hingga dapat dikatakan satu kesatuan diri pribadi. Oleh karena itu, untuk kebenaran pandangan Anda tentang semua itu, ada baiknya kita ketahui tentang apa itu kesadaran, apa itu jati diri, siapakah aku yang sebenarnya atau aku yang sejati. Silakan ikuti video ini sampai selesai. Dalam pemahaman ini memang rumit sekali. Silahkan cari pengetahuan yang sangat luas, yang sangat banyak, mungkin bisa dari beberapa channel. Jadi tidak hanya kata-kata indah yang memotivasi kita, tapi terus kita itu stuck, diam, bingung mengarahkannya kemana. Di video ini akan kami perjelas. Setiap diri memiliki pelengkapan, yaitu aku dan predikat atau atribut. Mohon dipahami betul tiap kata dalam video berikut ini. Setiap muslim akan selalu memuji Allah dan menggunakan dan mengagungkannya dengan tujuan untuk pendekatan melalui nama yang diketahui ataupun yang dikenal. Demikian. Ini sama halnya dengan pada saat aku memanggilmu. Pastilah menggunakan nama atau melalui nama. Artinya, nama adalah atribut. Jika namamu diganti, saya rasa tidak masalah dengan sang aku yang ada di dalammu, dalam dirimu. Seperti contoh Krishna memiliki banyak sekali nama, seperti Madhawa, Narayan, dan lain sebagainya. Itu semua tidak mengubah sang aku dari Krishna tersebut. Jadi dengan perubahan namamu, maka akumu atau sang aku yang ada dalam dirimu tidak berubah sama sekali. Yang berubah hanyalah nama, dan nama itu tidak merubah akumu. Apakah aku adalah nama? Tentu tidak, karena nama adalah predikat dan aku sejati adalah bukan nama. Jika seseorang kita panggil, maka sudah sewajarnya kalau dia datang. Artinya ada wujud tubuh yang datang saat kita panggil. Lalu apakah aku adalah tubuh? Tidak juga, karena jika ada yang berkurang pada bagian tubuhmu, itu tidak merubah eksistensi akumu. Bukankah tubuhmu itu juga atribut sama seperti nama? Lihat perubahan pada tubuh kamu, mungkin dari masa kecil hingga tua, itu sama sekali tidak merubah akumu. Jadi aku adalah bukan nama dan bukan pula tubuh. Selanjutnya, jika kita saat sedang melakukan zikir, hening atau meditasi, pada saat seluruh aktivitas tubuhmu atau fisikmu terhenti, saat itu Anda berusaha untuk meniadakan seluruh aktivitas tubuh dan panca indera. Perhatikanlah, pada saat bermeditasi dan berusaha untuk mengosongkan pikiran, artinya pikiran Anda selalu saja ada yang memenuhi. Ada saja yang keluar masuk, berubah-ubah, datang dan pergi silih berganti, semua ada di dalam pikiranmu. Saat kamu menyaksikan dan belajar untuk tidak terpengaruh dengan lintasan dalam pikiranmu itu, di situ pikiranmu selalu berubah-ubah, silih berganti, tapi di situ kesadaranmu selalu melihat dan menyaksikan dan tidak pernah berubah. Tidak sama seperti pikiranmu.
Jadi meditasi adalah bukan tentang menyatukan pikiran, bukan tentang bagaimana fokus, dan bukan pula tentang meniadakan pikiran, tetapi bagaimana kita mencapai pada kesadaran. Maka ketika kamu bermeditasi, kamu akan selalu berusaha supaya pikiran itu tidak terpengaruh pada akumu itu, yang selalu eksis menyaksikan apa yang keluar masuk di dalam pikiranmu. Jadi aku selalu mengetahui, selalu merasakan, baik itu suka dan duka maupun emosi, tapi aku bukan itu, karena aku adalah kesadaran. Jadi ketika Anda sampai pada titik kosong atau nol, akan terasa sekali ada yang mengawasi, ada yang mengetahui, ada yang merasakan, ada yang membandingkan. Jadi apa itu kesadaran? Kesadaran adalah sesuatu yang sudah ada sebelumnya, sebelum semua atribut yang diberikan kepada kita. Tapi atribut tersebut atau sarana tersebut tidak mampu memengaruhi kesadaran kita. Jadi siapa aku sebenarnya? Aku adalah kesadaran. Ini adalah sesuatu yang paling mendasar, sesuatu yang hakikat. Para sahabat semua, kita lihat sebuah HP ataupun kamera. Pada saat kamu memotret sebuah gambar, maka gambar itu terlihat, tapi kameranya tidak terlihat. Kameranya sudah ditaruh, yang terlihat hanyalah gambar. Jadi berbicara tentang fungsi panca inderamu, siapakah yang mendengar? Apakah telingamu yang mendengar? Bukan. Apakah mata yang mampu melihat? Bukan juga. Karena itu hanyalah sebuah sarana yang membantu untuk melihat dan mendengar. Yang mendengar sesungguhnya adalah eksistensi dan kemampuanmu. Ketika Siti Jenar mengatakan aku adalah Tuhan, sesungguhnya Siti Jenar adalah mengatakan aku adalah kemampuan dan eksistensi. Aku adalah kebenaran. Seperti juga Nabi Isa atau Yesus atau orang Hindu, Brahman, Al-Halaj, semua adalah sama. Itu adalah eksistensi dan kemampuan. Itulah kesadaran sang aku. Dengan para sahabat semua, semoga bisa dipahami dengan video pendek ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.